Haleluya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita semua dalam program GPDI VMM Menyapa. Puji Tuhan, mari kembali kita mau baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-6. Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, kita baca di ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-51. Sekali lagi, Injil Yohanes pasalnya yang ke-6 di ayatnya yang ke-48 sampai ayatnya yang ke-51. Bunyi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yesus mengungkapkan tentang roti hidup ini. Nah, di ayatnya yang ke-48 saya kembali baca. 49 ya saudara-saudara. Ayatnya yang ke-49, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Kalau kita mundur sebentar dalam masa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, saudara-saudara, kita melihat bahwa bagaimana mereka makan mana sepanjang perjalanan mereka makan mana yang turun dari sorga. Saudara-saudara, kalau kita buka di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, saya akan baca dengan cepat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90. Kitab Mazmur pasal 90 ini ditulis sendiri oleh Musa abdi Allah. Ini adalah doa dari Musa abdi Allah. Nah, saya baca di ayatnya yang ke-10 dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara-saudara, ungkapan ini ditulis sendiri oleh Nabi Musa. Saudara-saudara, dan ternyata umur 70 sampai 80 tahun sudah ada dari sejak zaman Musa pada saat itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita melihat bahwa Musa sendiri ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia berumur 80 tahun. Mungkin pada saat itu kondisi fisiknya sudah mulai melemah, saudara-saudara, karena di usia yang ke-80 tahun. Dan Musa sendiri meninggal di usia yang ke-120 tahun, saudara-saudara. Apa yang kita melihat? Dari mereka makan mana sepanjang perjalanan mereka mendapatkan kekuatan yang ekstra, umur yang panjang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan tanpa mereka sadari. Dalam perjalanan mereka, kasut mereka tidak pernah rusak, baju mereka tidak pernah lapuk, saudara-saudara, karena mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, kembali di Yohanes pasal yang ke-6 ini berbicara tentang roti hidup. Saudara-saudara, kita tidak lagi makan mana seperti yang dimakan oleh bangsa Israel, tetapi kita makan roti hidup yang turun dari surga, yaitu Yesus. Tubuh dan darah Yesus itu yang menjadi makanan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kepada kita kesembuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca di ayatnya ke-54 dan ayatnya yang ke-55 Yohanes 6 ini, ayatnya yang ke-54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat yang ke-55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ungkapan makan di ayat yang ke-55 ini, ungkapan makan ini diambil dari bahasa Yunani, saudara-saudara, yang tulisannya adalah seperti ini, toko. Dalam bahasa Yunani adalah troko, kata makan ini. Nah, yang terbagi dalam dua kalimat, saudara-saudara, yaitu trauma dan tribos. Trauma kita tahu bersama-sama ya, adalah luka. Dan tribos ini adalah jejak yang ditinggalkan. Nah, roti yang dimaksudkan di sini adalah, kalau kita mungkin sekarang menyebutnya adalah biskuit, seperti biskuit crackers ya saudara-saudara, kalau ada crunchy-crunchy-nya, dan kalau kita membelahnya ada serbuk-serbuk ya yang berterbangan yang turun. Nah, itu saudara-saudara melambangkan tentang tubuh Yesus yang dicambuk, yang disiksa, bilur-bilurnya bercucuran di atas kayu salib, saudara-saudara.
itu adalah yang kita makan dari firman Tuhan yang kita baca di ayatnya yang ke-54. Ungkapan makan ini, tubuh Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, saudara-saudara, bercucuran bilur-bilurnya untuk menyembuhkan kita yang sakit, untuk memulihkan kita yang saat ini sedang dalam pergumulan, untuk mengganti kutuk menjadi berkat bagi kita di saat-saat ini, ya saudara-saudara. Mari saudara-saudara, hari ini adalah bulan Agustus, hari pertama, dan hari Minggu nanti kita akan mengikuti perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Yesus, saudara-saudara. Mari kita mau datang berbondong-bondong mencari Tuhan, saudara-saudara, menerima tubuh dan darah Yesus. Kita yang sedang sakit saat ini, mari terima tubuh dan darah Yesus dengan iman, dengan percaya bahwa kesembuhan akan menjadi milik kita, saudara-saudara. Yang sedang dalam pergumulan-pergumulan, mari terima tubuh dan darah Yesus dan ungkapkan bahwa saat ini kutuk apapun itu digantikan dengan berkat dari Tuhan. Kita terima dengan iman percaya, dengan mengingat Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita saat ini. Kiranya menjadi kekuatan baru untuk kita tetap terus mencari Tuhan setiap waktu. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali datang bagi kami saat ini. Biarlah kami tetap terus senantiasa mencari Engkau, senantiasa ya Tuhan menjadi anak-anak yang selalu memuliakan Engkau dalam segala waktu. Membawa terus seluruh sidang jemaat Tuhan, GPDI Villa Melati Mas, dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur selesai dalam renungan kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.